warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Zafran, NIM 18060098 dari Fakultas Ekonomi PP 18. Saya akan menjelaskan tentang pelajaran praktek kewirausahaan yang dibimbing oleh Bapak Hari Setiaputra SE MSI. Pada kesempatan ini, yang pertama saya akan menjelaskan tentang teori kewirausahaan. Saya akan menjelaskan beberapa teori yang menjelaskan tentang kewirausahaan. Yang pertama adalah neoklasik. Teori ini memandang perusahaan sebagai sebuah istilah teknologis di mana manajemen individu yang hanya mengetahui biaya dan penerimaan perusahaan dan sekedar melakukan kalkulasi matematis untuk menentukan nilai optimal dan variabel keputusan. Yang kedua adalah Scoopers Interview. Kajian Scoopers lebih banyak diketahui oleh kajian kritisnya terhadap teori keseimbangan atau equilibrium teori. Menurut beliau, untuk mencapai keseimbangan diperlukan tindakan dan keputusan pelaku ekonomi yang harus berulang-ulang dengan cara yang sama sampai mencapai suatu keseimbangan. Yang kedua ada teori Austin School. Mengutip Adaman dan Davis tahun 2000, masalah ekonomi mencakup mobilitas sosial dari pengetahuan yang tersembunyi, yang terfragmentasi dan tersebar melalui interaksi dari kegiatan entrepreneur yang bersaing. Ada dua konsep utama di sini, yaitu pengetahuan tersembunyi. Pengetahuan tersembunyi yaitu orang belum ada yang mengetahui, yang dikaji oleh dan Hayek dan kewirausahaan oleh Mises. Intinya, mobilitas sosial dari pengetahuan tersebut terjadi melalui tindakan entrepreneurial, dan seorang entrepreneur akan mengerahkan usahanya untuk mencapai potensi keuntungan. Dengan demikian mereka mengetahui apa yang memungkinkan atau tidak mungkin mereka lakukan. Artinya, seorang entrepreneur itu harus selalu mengetahui pengetahuan atau informasi yang luas. Yang kedua, ada Kirtiman Entrepreneur, yaitu Keynes mengetahui perdagangan Mises tentang human action dalam menganalisis peranan entrepreneur, dan dengan memanfaatkan pengetahuan yang superior, seorang entrepreneur bisa menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur kewirausahaan. Ada beberapa unsur penting dalam kewirausahaan yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Yang pertama adalah pengetahuan. Kita itu harus memiliki pengetahuan yang luas dan pikiran yang luas juga, yang mana pengetahuan itu akan memudahkan kita untuk melakukan usaha. Yang kedua adalah keterampilan, yaitu berpikir saja tindakan tidak dapat mewujudkan sesuatu yang dapat diwujudkan. Jadi kita tuh harus memiliki suatu keterampilan yang bisa kita manfaatkan, atau bisa dibilang itu adalah suatu kelebihan dari kita. Kita harus bisa untuk mempertajam suatu keterampilan kita itu supaya kita bisa memanfaatkannya dalam bidang kewirausahaan tersebut. Yang kedua adalah sikap mental. Seorang mungkin saja mempunyai otak yang cerdas tapi tidak memiliki mental. Jadi di sini nih saya akan menjelaskan, kalau kita misalkan sepintar-pintar apa kita, kalau kita tidak memiliki mental untuk mencoba, itu akan percuma. Yang berikutnya adalah intuisi. Sebenarnya ada faktor lain selain kecerdasan, yaitu adalah nalar atau intuisi orang tersebut. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri wirausaha. Berikut ini terdapat beberapa ciri-ciri wirausaha yang baik, yakni sebagai berikut. Yang pertama, kita itu harus selalu berpikiran positif. Kita itu tidak boleh berpikiran yang lain, kita harus positif. Yang kedua, kita itu harus jujur dan santun. Karena kejujuran itu akan sangat berpengaruh bagi wirausaha. Karena dari situlah orang bisa menilai bagaimana
eh, bagaimana yang kita lakukan tersebut, apakah itu jujur atau tidak jujur. Nah, berikutnya yang ketiga adalah bersikap percaya diri. Kita itu harus percaya diri. Kalau kita tidak percaya diri, kita tidak akan meningkat. Usaha kita akan seperti itu aja, tidak akan ada kenaikan. Berikutnya kita adalah harus mengarah kepada hasil. Kita harus memikirkan hasil itu tersebut. Yang berikutnya adalah komunikatif, ya. Dan selanjutnya adalah berani mengambil resiko. Kita jangan takut mengambil suatu resiko, karena kita mengambil resiko itu ada dua kemungkinan, yaitu berhasil atau gagal. Jadi kita tuh tidak boleh takut untuk mengambil resiko tersebut. Kalau misalnya kita ragu-ragu dalam mengambil resiko, kemungkinan besar kegagalan akan datang kepada kita. Berikutnya adalah kita harus memiliki semangat dan kemauan yang keras. Kita itu harus semangat, tidak boleh pantang menyerah. Bukan karena satu masalah kita jadi mundur, tidak. Kita itu harus semangat, kita harus coba. Berikutnya kita memiliki analisis yang tepat. Kita itu harus bisa menganalisis suatu kejadian atau apa yang akan terjadi ke depan, begitu. Berikutnya tidak konsumtif. Kita tidak boleh konsumtif. Berikutnya kita memiliki jiwa pemimpin. Apabila kita memiliki jiwa pemimpin, kita bisa melakukan itu. Yang berikutnya adalah berorientasi pada masa depan. Kita harus pikirkan apa yang akan terjadi di masa depan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang peran wirausaha. Wirausahawan mempunyai peran yang sangat tinggi dalam perekonomian negara, yaitu 1. Menciptakan lapangan pekerjaan. Kita harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan tersebut. Yang kedua, kita bisa mengurangi pengangguran dengan cara yang pertama tadi kita menciptakan lapangan pekerjaan. Yang ketiga, kita harus meningkatkan pendapatan masyarakat. Kita itu harus bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang keempat, kita harus mengkombinasikan faktor-faktor produksi alam, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Yang kelima, kita harus meningkatkan produktivitas nasional. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang etika berwirausaha. Etika berwirausaha dalam istilah lebih populernya adalah etika bisnis. Seorang wirausahawan harus mampu menjaga dan melestarikan etika bisnis, yaitu kode etik perilaku pengusaha yang berdasarkan nilai-nilai moral dan norma, yang merupakan satu komitmen untuk melakukan apa yang benar dan menghakimi yang tidak benar. Secara umum dapat diketahui ada 10 etika yang dapat mengarah kepada perilaku usaha, yaitu menjaga kejujuran. Kita harus bisa menjaga kejujuran itu, karena seperti yang saya bilang sebelumnya, kejujuran itu sangat dibutuhkan untuk berwirausaha. Yang kedua adalah integritas. Yang ketiga, memelihara janji. Yang keempat, kita harus punya kesetiaan. Yang kelima, kita harus punya keadilan. Yang keenam, kita suka membantu orang lain. Kita harus membantu orang lain. Yang ketujuh, menghormati orang lain. Itu. Dan kedelapan, kita harus bisa bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Yang kesembilan, kita harus mengejar keuntungan yang wajar, tidak memoroti orang-orang yang memiliki kekurangan. Yang ke-10, semua tindakan dapat dipertanggungjawabkan. Semua tindakan harus kita pertanggungjawabkan. Cara atau usaha mempertahankan etika bisnis harus dijaga, dipertahankan. Untuk mempertahankan etika dapat dilakukan dengan cara lain. Yang pertama, menciptakan kepercayaan. Yang kedua, kita harus mengembangkan kode etika. Yang kedelapan, kita harus menjelaskan kode etik secara adil dan konsisten. Yang keempat, kita harus melindungi hak-hak perorangan. Yang kelima, kita harus mengadakan pelatihan dan sosialisasi etika. Yang keenam, kita harus melakukan audit ketika secara periode. Yang ketujuh, kita harus mempertahankan standar etika yang tinggi. Yang kedelapan, kita harus menciptakan budaya komunikasi dua arah. Yang kesembilan, kita harus menghindari dari perbuatan tercela. Yang ke-10, kita harus melibatkan semua personal karyawan dan mempertahankan etika itu sendiri. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang sikap wirausaha. Yang pertama, kita itu harus disiplin. Dalam melakukan apapun itu kita harus disiplin.
Apabila kita tidak disiplin, semua usaha kita akan sia-sia. Berikutnya, kita harus berkomitmen tinggi. Contohnya, komitmen dalam wirausahaan terdapat orang lain, terutama konsumennya. Pelayanan prima yang berorientasi pada kepuasan konsisten, kualitas produk yang sesuai dengan harga produk yang ditawarkan, penyesuaian bagi masalah konsumen, dan sebagainya. Yang ketiga, kita masih membicarakan tentang bersifat jujur. Begitu pentingnya bersifat jujur untuk melakukan usaha, itu sangat penting. Yang keempat, ada kreatif dan inovatif. Kita sebagai wirausahawan, kita itu harus memiliki suatu sifat kreatif dan inovatif, karena tidak mungkin orang akan menyukai hal yang sama. Tidak mungkin, orang pasti mau hal yang berbeda. Jadi kita itu jadi wirausahaan harus memiliki sifat kreatif dan inovatif. Yang kelima, kita harus mandiri. Kita itu harus melakukan semua itu dengan sendiri. Oke, kita harus mandiri. Yang keenam adalah realistis. Kita banyak seorang calon wirausahaan yang berpotensi tinggi, namun pada akhirnya mengalami kegagalan hanya karena wirausahawan tersebut tidak realistis. Oke, kita itu harus memiliki jiwa realistis. Yang berikutnya adalah percaya diri. Jadi wirausahaan kita harus memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Berikutnya, berorientasi pada tugas dan hasil. Sebagai motivasi akan muncul dalam bisnis jika kita berusaha menyingkirkan prestasi. Kita akan mampu bekerja keras, energik, tanpa malu dilihat teman, asal kita kerjakan dengan halal. Kita harus mengerjakannya tanpa malu. Oke, tanpa malu. Berikutnya, pengambilan risiko. Di sini banyak wirausahawan yang gagal melakukannya karena wirausahawan itu takut untuk mengambil sebuah risiko. Jangan takut mengambil sebuah risiko, karena dua kemungkinan dalam kita mengambil sebuah risiko, yaitu kegagalan dan kesuksesan. Kalau kita tidak berani, kita tidak akan maju. Berikutnya, kita tuh harus punya jiwa kepemimpinan. Kalau kita menjadi pemimpin yang baik, kita harus memiliki jiwa tersebut. Berikutnya adalah kedisiplinan. Kita itu jadi wirausahawan tuh harus disiplin dengan apa yang kita lakukan, supaya usaha yang kita lakukan itu akan jauh lebih baik dan teratur. Berikutnya adalah berorientasi ke masa depan. Itu untuk menghadapi pandangan jauh ke depan. Kita harus bisa menganalisis untuk melihat masa depan lebih awal dari wirausahaan yang lain. Itu adalah kunci-kunci sukses. Berikutnya adalah jenis-jenis usaha. Jenis-jenis usaha di antara lain adalah: yang pertama, kegiatan di bidang agraris. Kegiatan usaha di bidang agraris yaitu berupa usaha yang dilakukan dalam sektor pertanian maupun perkebunan, seperti kita berladang, sawah, dan lain-lain. Berikutnya adalah di bidang ekstraktif, yaitu kegiatan usaha di bidang ekstraktif, yaitu berupa usaha-usaha yang dilakukan di sektor pemungutan hasil hutan, penggalian, dan penambangan hasil bumi. Berikutnya adalah di bidang industri. Kegiatan usaha di bidang industri, misalnya beberapa usaha yang dilakukan di sektor produksi atau manufaktur, seperti pabrik tekstil, pabrik motor, mobil, dan teknologi lainnya. Berikutnya adalah kegiatan di bidang perdagangan. Kegiatan di bidang perdagangan seperti yang kita lihat di lingkungan kita. Ada pasar, ada mall, dan emperan, dan lain-lain. Berikutnya adalah kegiatan di bidang jasa, di mana pada kegiatan di bidang jasa ini jasalah yang sebagai inti dari semua itu, seperti berupa usaha perhotelan, menyediakan jasa, restoran, ada di bidang hiburan dan konsultan, dan lain-lain. Berikut adalah profil wirausaha yang saya kerjakan, ada di sebelah kiri.